Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penugasan terstruktur 6 dengan judul penentukan perencanaan, rekrutmen, dan seleksi SDM dari organisasi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Sefti Aulia, dengan NPI 14122000177, dan teman-teman saya. Saya Yogi Prasetyo dengan NBI 14122000180. Saya Aulia Siva Divana dengan NIM 14122000188. Saya Muhammad Iqbal Suseno Putra dengan NBI 14122000221. Dan saya John Kennedy dengan NPI 14122000297. Untuk yang pertama, yaitu rancangan sebuah organisasi, susun model, dan struktur organisasinya. Dari kelompok kami mengambil dari struktur organisasi PT Jarum. PT Jarum sendiri memiliki beberapa level dalam struktur organisasinya, yaitu level 1, direktur, level 2, manajer, level 3, supervisor, dan level 4, staff. Tugas dan wewenang setiap divisi. Yang pertama, Chief Executive Officer atau CEO, yaitu memimpin perusahaan dan menjaga kestabilan perusahaan. Yang kedua, Strategic Affairs, yaitu merencanakan strategi menghadapi tantangan internal dan eksternal untuk mendukung kemajuan perusahaan. Yang ketiga, Chief Operating Officer atau CEO, yaitu bertanggung jawab atas operasional harian perusahaan. Yang keempat, Public Affairs, yaitu mengelola hubungan dengan pemerintah dan memastikan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Yang kelima, Supply Chain Management atau SCM, yaitu mengatur perencanaan produksi, persediaan, dan distribusi ke cabang-cabang. Selanjutnya yaitu yang keenam, Quality Management System atau QMS, yaitu memeriksa kualitas barang dari supplier untuk dikategorikan sebagai unrestricted stock atau block stock. Yang ketujuh, Corporate Communication, yaitu mengkoordinasikan komunikasi perusahaan dengan media dan publik. Yang kedelapan, Business Development, yaitu merencanakan pengembangan perusahaan menghadapi tantangan internal dan eksternal. Yang kesembilan, ada Business Teknologi, yaitu mempersiapkan infrastruktur teknologi, merancang aplikasi, dan menyesuaikan kebutuhan teknologi perusahaan. Dan yang ke-10 ada Production, yaitu merencanakan dan menghasilkan produk berkualitas tinggi, baik produk jadi maupun setengah jadi, untuk memenuhi. Selanjutnya ada finance, yaitu mengelola permintaan dan pengeluaran kas agar keuangan perusahaan tercatat dan terkelola dengan baik. Selanjutnya ada marketing, mengidentifikasi kebutuhan pasar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang memenuhi kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada purchasing, yaitu bertanggung jawab atas pembelian material dan barang untuk kebutuhan produk dengan 3 subdivisi, yaitu warehousing, purchaser, dan administration. Selanjutnya adalah gambar dari bagan struktur organisasi PT Jarum. Next. Selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia PT Jarum. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan sumber daya manusia yang meliputi menilai kebutuhan sumber SDM berdasarkan tujuan jangka panjang. Dan yang kedua yaitu evaluasi kebutuhan tenaga kerja di setiap divisi sesuai dengan beban kerja. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi yang meliputi rekrutmen internal untuk pengembangan karir dan eksternal untuk talenta baru. Yang selanjutnya yaitu seleksi menggunakan wawancara kompetensi
tes teknik, soft skill, dan psikologi. Dan yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu pelatihan dasar atau induksi karyawan baru, dua pelatihan keberlanjutan, selanjutnya pengembangan karir. Dan yang keempat yaitu manajemen kinerja. Yang pertama yaitu adalah penilaian kinerja dengan KPI sesuai jabatan, evaluasi, dan selanjutnya umpan balik rutin, penghargaan berdasarkan berbasis kinerja. Yang kelima, retensi karyawan, yaitu kompensasi, yaitu gaji kompetitif, asuransi, dana pensiun, lingkungan kerja, budaya inklusif, program keseimbangan kerja hidup. Dan selanjutnya survei rutin kepuasan karyawan. Dan yang keenam, pengelolaan talenta yang meliputi mengidentifikasi karyawan berbakat dan rencana suksesi untuk posisi strategis. Dan yang ketujuh, teknologi SDM, yaitu menggunakan HiRIS untuk manajemen data, pelatihan, kinerja, dan penggajian. Yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi dalam melacak metrik sumber daya manusia untuk turnover dan ROI pelatihan, dan evaluasi kebijakan sumber daya manusia secara berkala untuk memastikan relevansi. Eh, Kemudian ada usulan metode rekrutmen dan proses seleksi SDM untuk PT Jarum. Usulan metode rekrutmen dan proses seleksi SDM untuk PT Jarum. Metode rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen internal, yaitu meliputi promosi jabatan, memberikan kesempatan pada karyawan yang telah memenuhi syarat untuk naik jabatan. Kemudian rotasi atau mutasi, menawarkan peluang kerja baru di divisi lain untuk mengembangkan keterampilan dan wawasan. Kemudian ada program referensi karyawan. Karyawan yang ada merekomendasikan kandidat yang berkualitas. Yang kedua, rekrutmen internal, pemasaran lowongan pekerjaan. Yang pertama, platform digital, meliputi memanfaatkan situs pencarian kerja atau link.id, Jobstreet, dan media sosial. Kemudian situs perusahaan, menyediakan halaman karir yang menampilkan informasi lowongan. Kemudian kemitraan dengan institusi pendidikan. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan universitas dan lembaga pelatihan untuk mengakses lulusan terbaik. Kemudian ada pameran karir, mengikuti job fair untuk menjangkau lebih banyak kandidat. Dan yang terakhir ada heading hunting untuk mencari kandidat profesional dengan keahlian khusus. Dan selanjutnya ada usulan metode rekrutmen dan proses seleksi SDM untuk PT Jarum. Proses seleksi SDM. Proses seleksi dilakukan secara terstruktur untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama, tahap penyaringan awal, screening CV dan portofolio, memeriksa kelengkapan dan kesesuaian latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian kandidat. Kemudian ada tes online, opsional, uji keterampilan dasar seperti logika, bahasa Inggris, atau tes teknis awal. Kemudian yang kedua ada tahap teknis, tes kemampuan, tes kompetensi teknis, uji keterampilan yang sesuai dengan posisi, misalnya penguasaan perangkat lunak tertentu untuk divisi IT. Kemudian ada tes psikologi, menilai kepribadian, kemampuan berpikir kritis, dan kecocokan dengan daya perusahaan. Yang ketiga ada tahap wawancara. Yang pertama wawancara HRD, menggali motivasi, sikap kerja, dan nilai-nilai kandidat. Kemudian ada wawancara teknis, dilakukan oleh manajer atau divisi terkait untuk menguji kompetensi spesifik. Kemudian yang ketiga, wawancara user operasional. Jika diperlukan, user langsung terlibat untuk memastikan kecocokan dengan tim atau divisi. Kemudian tahapan yang keempat, simulasi kerja atau assessment center operasional.
Yang pertama, simulasi suatu kerja nyata untuk melihat kemampuan kandidat dalam menyelesaikan masalah bekerja sama atau memimpin. Kemudian tahapan yang kelima, penawaran dan negosiasi. Kandidat yang lolos akan menerima tawaran kerja resmi, termasuk detail gaji, tunjangan, dan jadwal mulai kerja. Mekanisme penetapan SDM baru di PT Jarum. Yang pertama, orientasi dan induksi. Pengenalan visi misi, budaya perusahaan, struktur organisasi, dan standar kerja. Pelatihan dasar untuk memahami tugas dan alat kerja. Dua, penempatan divisi. Penempatan sesuai kompetensi dan pendampingan oleh mentor selama 1 sampai 3 bulan. Pemberian target awal untuk memantau kinerja. Yang ketiga, evaluasi masa percobaan 3 sampai 6 bulan, penilaian kinerja dengan KPI dan umpan balik dari supervisor, laporan pengembangan mingguan atau bulanan. 4, integrasi ke tim kerja, keterlibatan dalam rapat dan proyek untuk membangun kolaborasi HRD, memantau adaptasi dan menyelesaikan kendala. Kelima, pelatihan lanjutan, pelatihan teknis dan soft skill sesuai kebutuhan. Program pengembangan karir seperti sertifikasi atau mentoring. Yang terakhir, evaluasi dan pengangkatan. Laporan kinerja, penentuan kelayakan pengangkatan menjadi karyawan tetap, penetapan permanen dengan hak dan benefit penuh. Mekanisme ini memahami adaptasi dan kontribusi optimal SDM baru. Terima kasih, itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.